مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم، ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد، السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم، ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى صفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد، السلام عليك يا يا رسول الله. يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang sama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara kita pada kesempatan malam hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kembali lagi ya, ketemu lagi di Wakaf Mulia Institute ya. Pada kesempatan hari ini kita akan berada di forum ya, namanya Kiswaf ya, kuliah intensif wakaf. Nah, ini jadi spesial nih kuliah ya. Tapi ini kuliahnya sampai kapan nggak tahu nih Ustaz Yan Henry ya. Selamat datang Ustaz Yan Henry, barakallah ya. Bisa di unmute ya. Ustaz. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Kalau lihat Ustaz Yan Henry senyum terus nih jadinya ya. Iya, jadi kita punya slogan ini Ustaz ya. Apa? Wakaf apa? Sampai syiar wakaf sampai wafat. Oh, itu dijelas. Nah, jadi wakaf itu membahagiakan. Nah, apa? Wakaf membahagiakan ya. Membahagiakan. Ya, jadi bergerak di dunia wakaf ini harus bahagia. Ya, insya Allah. Kenapa harus bahagia? Karena kita ini adalah sebagai kalau misalnya di Wakaf Mulia pejuang wakaf. Nah, yang namanya pejuang wakaf itu udah otomatis adalah pejuangnya Allah gitu kan. Yang namanya kenapa? Karena wakaf itu adalah harta milik Allah, dan kita ketika kita menjadi pejuang wakaf berarti kita memperjuangkan harta milik Allah, menjaganya, mengembangkannya, dan Masya Allah ya. Jadi harus bahagia menjadi, dan itu ternyata tidak semua orang kan ya diberikan apa passion, diberikan hidayah untuk bisa menjadi bagian ya dari orang-orang yang mensiarkan wakaf itu, tidak semua orang. Dan ini mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini mendapatkan ya keberkahan hidayah ya. Amin amin ya Allah. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mendengarkan kembali ya dari Ustaz Yan Henry berkaitan tentang wakaf ya, khususnya temanya ini adalah wakaf ya di produktif di masa tabi'in ya, sejarah dan implementasinya. Wah, ini mantap ini ya. Ini kira-kira bahasa Arab lagi atau bahasa Inggris nih Ustaz? Hah? Masih bahasa aslinya. Wah ya, Masih bahasa aslinya. salah satu ciri dari Kiswaf itu memang harus di situ Ustaz Yan. Ya, jadi langsung dari sumbernya ya. Nah, biar nggak dikira sumbernya dari mana-mana gitu. Sumbernya sanadnya jelas. Baik, gitu ya Ustaz. Kita akan segera mulai aja kepada Ustaz Yan Henry. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Eko Prianto atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa sama-sama membawakan materi diskusi kita pada malam hari ini yang merupakan kelanjutan dari Kiswaf pekan yang lalu, yakni wakaf produktif pada masa tabi'in, sejarah dan implementasinya. Ini untuk masa tabi'in pertemuan terakhir ini ya. Mungkin pekan depan materinya lain lagi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man nahja nahjahu wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Wa rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Ilahana anta maksudana wa ridhoka matlubana. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini kita akan mencoba bersama menelaah ya namadzij minal waqfi fi zamanit tabi'in wa atba'ihim wa man ba'dahum fi syattal majalat. Beberapa contoh wakaf ya pada masa tabi'in dan seterusnya pada berbagai macam aspek kehidupan ya. Oke. Di sini disebutkan wahya akhiratu marhalatin waqfiyatin min zamanil qurun as-salasah al-mashhud lahum bil khairiyah. Jadi marhalah ini atau masa tabi'in ini itu adalah masa emasnya wakaf terakhir ya. Dari 3 masa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesaksian bagi ketiga masa ini, bagi yang hidup pada ketiga masa ini akan maslahat dan manfaat yang dihasilkan, ya, kebaikan-kebaikan yang lahir, tumbuh dan berkembang pada ketiga masa itu tadi. Kama kharaja Ibnu Hibban wa ghairuhu an Abdullah ibnu Mu'lah ya, qala kuntu asiru ma Buraidah al-Aslami faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairu hadhil ummah al-qarnul ladzi bu'istu fihim thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Ibnu Hibban fi Siqat juz 8 ya. Kitab pertama hadhil lafza thumma alladhina yalunahum fi rabi'at tafarrada bi Hamad ibnu Salamah wa huwa thiqatun ma'mun wa ziyadatul alfat indana maqbulatun al-istiqat wallaha syawahid ukhra. Nah, jadi tiga masa yang Rasulullah SAW bersaksi ya, untuk yang hidup pada ketiga masa itu sebagai masa-masa yang tumbuh dan berkembang berbagai macam kebaikan dan manfaat, khususnya terkait dengan wakaf ya, ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya dari Abdullah ibnu Mu'lah, di mana beliau mengatakan ketika itu saya sedang berjalan bersama Buraidah al-Aslami. Kemudian Buraidah mengatakan kepadaku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik masa, sebaik-baik masa umat ini atau sebaik-baik umat ini, ya, ini umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW adalah masa yang pertama adalah masa di mana aku diutus pada mereka. Jadi masa hidupnya Rasulullah SAW dengan para sahabat. Nah, ini yang dikatakan dengan ahdun Nabi SAW. Masa Nabi Muhammad SAW hidup hingga beliau wafat. Ini adalah masa yang terbaik ya. Nah, masa yang terbaik. Mengapa dikatakan masa yang terbaik? Karena kita tahu Rasulullah SAW itu adalah rahmat ya,
Rasulullah SAW itu adalah cahaya. Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang maksum, ya, yang terjaga dari berbagai macam dosa. Dosa besar, apalagi dosa yang kecil. Nah, dengan demikian, karena Rasulullah SAW itu terjaga dari dosa, maka dengan demikian Rasulullah SAW adalah sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuatan magnetik yang bisa mengundang barokah perlindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara directly, secara langsung. Nah, biasanya yang menghambat rahmat Allah itu adalah dosa yang dilakukan. Nah, beliau ini maksum. Ya, beliau ini maksum. Ya. Nah, oleh karena itu, masa yang terbaik itu adalah masa saat beliau hidup. Maka orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang langsung mendapatkan pembinaan, langsung mendapatkan tarbiyah, langsung mendapatkan bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi bukti dan penguat akan barokahnya masa beliau, akan dahsyatnya pada masa beliau. Ini sudah sering saya ungkapkan dalam konteks wakaf, ya. Tatkala turun surat 3 ayat 92, lan tanalul birra hatta tumsiku mimma tuhibbun dan seterusnya, itu para sahabat bersegera datang pada Rasulullah SAW secara antusias. Kemudian ketika terjadi panceklik di kota Madinah, kemudian kaum muslimin susah mendapatkan air kecuali pada satu sumur, yaitu sumurnya Yusuf, seorang bangsa Yahudi, ya. Kemudian Yusuf ini memanfaatkan kondisi saat itu untuk meraup keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW sampaikan, ini siapa yang bisa membebaskan sumur ini, membelinya, kemudian mewakafkannya untuk kaum muslimin, maslahat umum, maka bagi dia surga. Nah, saat itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersegera. Nah, banyak lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti bahwa masa di mana Rasulullah SAW hidup itu adalah masa yang paling baik. Ya, termasuk juga dalam konteks perwakafan. Kemudian sumalladzina yalunahum, ya. Kemudian masa setelah masa Nabi, yaitu masa sahabat, khususnya al-khulafa ar-rasyidun. Masa di mana di sana orang-orang as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar itu masih banyak. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kita kenal di samping beliau adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini adalah awaluman saddaqa maja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali membenarkan setiap berita, ya, setiap wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sedikit pun ragu, termasuk terhadap hal-hal yang di luar nalar rasionalitas manusia. Seperti peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ketika itu Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, lihadza jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk mendengarkan bualanmu ini engkau kumpulkan kami? Sehingga ini memancing turunnya ayat suci Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Saat itu yang pertama kali membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya sadaqa wa saddaqa bihi. Dia benar, jujur, kemudian dia membenarkan setiap berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansar bersepakat membaiat beliau untuk menjadi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
masa sahabat Al-Khulafa Ar-Rasyidun ini jadi masa yang terbaik kedua. Masa yang terbaik kedua. Kalau kita umpamakan semacam cahaya, sumber cahaya atau matahari, ya, pas di bawah matahari itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu agak jauh sedikit, itu sahabat, ya. Kemudian setelah itu masa tabi'in, kemudian masa tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, untuk masa tabi'ut tabi'in di sini, ya, untuk masa tabi'ut tabi'in di sini, Ibnu Hibban itu mengatakan tambahan tabi'ut tabi'in di sini itu adalah lafaz yang ditambahkan oleh Ahmad ibnu Salamah. Nah, rahimahullah, Ahmad ibnu Salamah ini termasuk rajulun siqatun ma'mun, ya. Siqah, kemudian dia juga amanah, percaya. Nah, kemudian Ibnu Hibban mengatakan tambahan lafaz masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, yang keempat ini masa tabi'ut tabi'in, ya. Menurut Ibnu Hibban rahimahullah dan para ahli ilmu rijal, ilmu riwayah yang lainnya, maka katakan tambahan lafaz itu kami terima. Mengapa? Karena ada hadis lainnya yang menguatkan, ya, terkait dengan itu. Nah, jadi tampak oleh kita di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, masa tabi'in dan masa tabi'ut tabi'in ini adalah periode terakhir, ya. Periode terakhir dari masa yang mendapatkan persaksian dari Rasulullah SAW akan tumbuh dan berkembangnya khairiyah, waqfiyah khairiyah, waqfun khairi, ya, wakaf untuk kemaslahatan umum, manfaat-manfaat untuk kemaslahatan umum. Kita lanjut. Wa qad kasral khair fi zamanihi. Kebaikan, maslahat, kemudian manfaat-manfaat yang kalau dalam bahasa Pak Eko tadi aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan terkait dengan sosial, kegiatan-kegiatan terkait dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, dan seterusnya, yang orientasinya itu adalah bagaimana membahagiakan orang lain, ya, lingkungan, masyarakat, pemimpin membahagiakan umatnya, rakyatnya, ya, itu betul-betul betul-betul banyak, ya, betul-betul wujud ketika itu, ya, sampai pada masa Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah itu disebutkan untuk mencari yang mau menerima zakat pun susah pada masa itu. Kenapa? Karena semuanya bahagia, semuanya sejahtera. Semuanya itu berpikir bagaimana bisa memberi, ya. Jadi sudah terbentuk sebuah kultur, sebuah budaya, ya, masyarakat kelas atas. Kalau kita lihat dari hutang kemerdekaan kita dalam pembukaan Undang-Undang 1945, itu disebutkan maka diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia dengan tujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum, ya. Kesejahteraan umum ini Profesor Muhammad Nuh itu membaginya menjadi begini. Jadi kalau dilihat dari martabat masyarakat itu, tingkatan masyarakat itu, ada masyarakat memberi, kemudian ada masyarakat diberi, di bawahnya lagi masyarakat meminta, kemudian di bawahnya lagi masyarakat meminta-minta. Nah, jadi pada yang paling tinggi otomatis memberi, al-yadul ulya, tangan yang di atas, ya. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat, masa tabi'ut tabi'in, itu bisa dikatakan umat Islam saat itu, ya, umat Islam saat itu berada pada martabat yang paling tinggi, yaitu masyarakat yang memberi, ya, masyarakat yang memberi.
bukan masyarakat yang diberi. Kenapa? Karena pada masa Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah diberi pun menolak. Ya. Diberi pun menolak, masyarakat diberi pun ketika itu menolak. Sehingga Baitul Mal itu betul-betul amat kaya sekali. Nah, karena kasrul khair fi zamanihim, banyak kebaikan itu pada masa mereka, wa kasru ma'u al-waqtu wa tanawwa'. Maka dengan demikian bersamaan dengan itu banyak pula lah gerakan wakaf. Kemudian gerakan wakaf itu bermacam-macam jenisnya. Baik dilihat dari wakifnya itu sendiri, dari nazirnya itu sendiri, dari harta yang diwakafkan, ya. Kemudian dari peruntukannya, kemudian dari masa atau jangka waktunya. Ini tanawwa, ya, beraneka ragam. Ada yang kalau dilihat dari hartanya itu, harta yang diwakafkan, ada yang mubasyir, yang bisa langsung dimanfaatkan. Ini seperti wakafnya rumah dan seterusnya. Ya. Ada juga yang istismari, harus diproduktifkan dahulu. Bahkan pada pertemuan kita yang lalu, ya, kiswah pada pekan yang lalu, itu ada wakaf terpadu. Wakaf terpadu yang cara memproduktifkannya itu dibangunlah asrama-asrama untuk para tentara-tentara yang jaga di perbatasan. Kemudian asrama-asrama yang dibangun itu dibangun juga di dalamnya rumah sakit, pendidikan, ya. Kemudian pabrik-pabrik, ya. Pabrik-pabrik mulai dari pabrik untuk kebutuhan sehari-hari sampai dengan pabrik untuk membuat persenjataan. Kemudian produk dari pabrik persenjataan itu dibeli oleh negara untuk dipakai oleh tentara-tentara yang ada di perbatasan tersebut. Ya, ini contohnya. Jadi kasuro mau al-waqfu wa tanawwa. Ya. Wakaf itu berkembang sekali, ya. Berkembang sekali. Kemudian jenis-jenisnya, variasinya juga Masya Allah. Bisa babi kasratil futuhat al-islamiyah. Ya. Nah, mengapa kok wakaf itu berkembang, kemudian jenisnya juga berkembang. Pola-pola produktivitasnya juga berkembang. Karena salah satu penyebabnya itu adalah terjadi pengembangan wilayah Islam. Ya. Jadi tidak hanya di Al-Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah saja, tapi mulai berkembang ke Basrah. Basrah itu Iran sekarang ini, Persia. Kemudian ke Kufah, Irak sekarang. Kemudian Syam, Suriah. Kemudian ke Mesir. Ya. Ke Mesir. Juga ke Eropa Barat, Hispania, Spanyol. Ya. Ke Afrika, Afrika Utara, Maroko, dan seterusnya. Bahkan juga sudah sampai ke Indonesia. Nah, jadi ada teori mengatakan, ya, bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Kalau abad ke-7 itu kan pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dinasti Umayyah, itu Islam juga sudah masuk ke Indonesia, sudah mengirimkan tentara dan seterusnya. Artinya apa? Kalaupun belum terjadi pengembangan dakwah secara administratif kenegaraan, tetapi dakwah secara kultural itu sudah masuk kemana-mana. Ya. Afrika itu mulai dari Afrika Utara, ya, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan seterusnya sudah masuk. Dan bisa dikatakan hampir seluruh Afrika itu sudah dikuasai oleh pemerintahan Islam saat itu. Wa ma'aqdaqan alaihi min khairin al-muslimin haitsu tawaffarat ladahim al-hawaid wal mazarik wal hadaik wad duwar wal qata'i wa sayr wa anwa'il amwal wal aqar. Nah, seiring dengan begitu, ya, maka banyak kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat, ya, barokah-barokah, ya, yang dirasakan oleh kaum muslimin saat itu. Nah, tidak sedikit dari mereka memiliki hawaid, ya, hawaid wal mazari. Hawaid itu semacam apartemen, bangunan tinggi, ya, villa-villa, rumah-rumah. Mazari, ya, sawah-sawah, hadaik, kebun-kebun, duar.
Dua juga rumah-rumah wal qata'i, kemudian kapling-kaplingan, wasairul amwal, dan berbagai macam jenis harta-harta yang lainnya, wal aqar. Nah, begitu juga dengan properti-properti yang lainnya. Ya. Ya, macam-macam lah jenis properti itu, macam-macam. Ada hotel ya. Nah, kalau sekarang ada hotel, ada homestay, ada apa lagi, ada apartemen, ada villa, dan seterusnya. Hatta sarat al-ahbas, ayat akhasah tar'aha. Nah, sehingga pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in di sini, wakaf itu menjadi perhatian negara, perhatian pemerintahan, sehingga pemerintahan membentuk dewan khusus, dewan khusus yang mengawasi, memelihara, menjaga, mengaudit, kemudian juga mengevaluasi, memonitoring, wakaf-wakaf yang tersebar. Banyak tersebut. Nah, bahkan ada di antara wakaf-wakaf tersebut adalah wakaf-wakaf Rasulullah SAW, wakaf-wakaf para sahabat ridwanullah alaihim, wakaf-wakaf para tabi'in sendiri yang sampai saat itu masih eksis, masih established. Ya. Nah, bahkan ada yang sampai sekarang juga masih established. Wa tasabaqus salaf fihi qaulan wa fi'lan. Kemudian para salaf soleh yang mengikuti manhaj Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan seterusnya, berlomba-lomba, berlomba-lomba untuk mengikuti budaya berwakaf itu tadi, baik secara konseptual maupun secara praktikal. Masya Allah. Jadi ini kondisional daripada wakaf pada masa tabi'in. Nah, wa min abrazi simati hadhil marhalah mayani. Nah, di antara tanda yang menonjol pada masa tabi'in, tad dan tabi'in adalah yang pertama istimrariyatu baqa'i awqafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberlangsungan eksistensi wakafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wakafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga saat marhalah tabi'in dan tabi'in itu masih eksis. Masih eksis dalam pengertian harta wakafnya masih lestari, kemudian manfaat dari wakafnya serta penerima manfaatnya masih terus merasakan hasil daripada wakaf itu tadi. Nanti akan disebutkan apa contohnya. Ya, yang kita kenalkan wakaf Nabi Muhammad SAW itu seperti Masjid Quba ya. Kemudian ada 7 hawaid ya. 7 tembok ya. 7 tembok ini mungkin 7 kaplingan namanya atau 7 bidang dari harta yang dihibahkan oleh mukhairik. Khairu Yahud kata Rasulullah SAW, pendeta Yahudi yang paling baik, karena dia berazam, berjanji ketika dia hidup, seandainya saya wafat dalam perang Uhud ini, dalam barisan Rasulullah SAW, maka semua harta saya adalah milik Muhammad SAW, supaya dia gunakan pada hal-hal yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah 1 tahun Rasulullah SAW gunakan harta tersebut, kemudian harta itu diwakafkan. Nah, nanti namanya macam-macam. Ada namanya Masyrabah Ibrahim juga. Nanti kita lihat. Ya. Kemudian wakaf ashabihi. Ya. Kemudian wakaf para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wakaf Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bukan hanya mewakafkan kebun beliau yang ada di Khaybar, tapi ada lagi yang beliau wakafkan. Ada yang di Stamak, kebunnya yang di Stamak dan seterusnya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mewakafkan mata air sangat banyak sekali. Ya. Awalnya membeli sebidang tanah, kemudian di sebidang tanah itu digali
sehingga muncullah mata air. Kemudian dari mata air itu dibuat saluran-saluran ke beberapa tempat yang sangat banyak sekali. Ila azminatin adidah. Jadi wakaf para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkelanjutan, terus, termasuk juga sampai pada masa tabiin dan tabiin pada masa itu. Wabizalika istamarra ar-rabtu wa tarabutu baina salaf wal khalaf jailan ba'da jailin. Nah, maka di sini ada keterikatan, ya, keterikatan umat Islam yang datang belakangan dengan umat Islam sebelumnya. Ulama-ulama mutaakhirin dengan ulama-ulama salaf. Keterikatannya itu apa? Dalam kenaziran wakaf itu tadi. Dalam rangka melestarikan wakaf-wakaf produktif Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ridwanullah alaihi. Jadi Masya Allah ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya manfaatnya yang dirasakan ya oleh umat Islam saat itu, tetapi juga membangun budaya, ya. Membangun budaya, ada proses tauris, pewarisan, ya. Pewarisan pertama kenaziran terhadap wakaf-wakaf itu tadi, yang notabene juga pewarisan terhadap bagaimana pengelolaannya, kemudian bagaimana memproduktifkannya, kemudian bagaimana menyalurkannya, kemudian di samping itu juga pewarisan terhadap nilai-nilai yang dibangun. Ya, nilai-nilai yang dibangun dari wakaf itu tadi. Ya. Sehingga informasi awal saat wakaf itu diikrarkan hingga masa khalaf, ya, itu tetap terjaga, ya, tetap terjaga. Karena proses pewarisannya itu, Masya Allah, berjalan sangat apik sekali. Kalau istilah pepatah itu mengatakan patah tumbuh hilang berganti. Belum patah sudah tumbuh, belum hilang sudah berganti. Ini dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah, ya. Beliau dokumentasikan susun legal aspeknya. Kemudian setelah itu beliau tunjuk, kalau saya wafat, Hafsah yang melanjutkan. Kemudian kalau Hafsah wafat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melanjutkan. Kemudian kalau wafat juga, itu ahlul ra'yin, sahabat wal muhajirin, ansar wal muhajirin. Jadi dari tetap ada proses tauris di sana, ya. Kalau istilah sebuah organisasi itu ada proses kaderisasi, ya. Umpamanya kalau yang berhak menjadi ketua nazir ini itu adalah yang usia 45 tahun ke atas, tapi ada disisipkan usia 25. Usia 25 ini itu dalam rangka proses tauris, ya, pewarisan, ya. Sehingga ada ikatan, ya. Kemudian ada hubungan yang sangat kuat sekali. Faqad naqalna 'anis Syafi'i qaulahu al-waqfu indana bil Madinah wa Makkah minal umur al-masyhura al-amma allati la yahtaju fiha ila an-naqli khabar al-khassa. Kan Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan wakaf-wakaf yang ada di kota Madinah dan di kota Makkah itu adalah wakaf-wakaf yang sudah sangat dikenal sekali. Bahkan anak kecil pun itu kalau ditanya nih, wakaf siapa? Nah, dia bisa jelaskan sedetail-detailnya. Mengapa? Karena proses tauris itu ada. Jadi di tiap-tiap harta yang diwakafkan itu ada ditulis prasasti, ya. Ada tulis prasasti dijelaskan. Kemudian orang tua, setiap orang muslim, guru-guru itu selalu menceritakan, ya, kepada anaknya, kepada murid-muridnya, ini wakafnya si fulan, kisahnya begini. Nah, ini bisa terjadi tarabut, kemudian proses pewarisan itu berjalan sangat apik sekali. Ini juga tidak lepas, ya, dari budaya orang Arab yang suka
mempunyai keistimewaan dalam budaya lisan, menghafal. Ya. Jadi orang Arab itu kekuatan menghafalnya, apalagi menghafal nasab, sejarah, an-annya itu bisa dia sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah itu kalau ditanya ayahnya siapa, kakeknya siapa, kemudian ayah dari kakeknya siapa, kakek dari kakeknya siapa, begitu seterusnya, ayah dari kakek-kakeknya siapa, dia bisa sebutkan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan dia bisa jelaskan proses kelahirannya bagaimana, kemudian proses tumbuh dan berkembangnya bagaimana, kemudian bagaimana dia menuntut ilmunya, dan seterusnya. Itu bisa dijelaskan secara detail. Kenapa? Karena memang budaya Arab seperti itu. Keistimewaan orang Arab demikian. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu terkenal, ya, sangat terkenal sebagai tokoh bangsa Arab, baik jahiliyah maupun setelah Islam masuk, sebagai yang paling paham, paling mengerti tentang nasab, tentang sejarah Arab. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan la yahtaj fiha ila naqli khabari sahasa. Enggak perlu, ya. Enggak perlu. Kenapa? Karena memang hampir semuanya sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu, ya. Nah, ini Masyra'u Ibrahim, ya, Masyra'u Ibnu Ibrahim ini wakaf siapa ini? Kapan diwakafkan? Kemudian bagaimana asal muasal jadi wakafkan? Kemudian siapa nazirnya? Siapa penerima manfaatnya? Bagaimana proses pelestariannya? Itu semua penduduk Makkah dan Madinah insya Allah paham dan mengerti. Nah, budaya itu sampai sekarang masih terjaga, ya. Budaya itu sampai sekarang masih terjaga. Nah, wa sadaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi qaimatun indana. Wakafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi ini wallahi. Nah, itu artinya bersumpah. Sampai saat ini masih eksis, masih established. Masih eksis, masih established itu artinya, ya, masih lestari, masih tersalurkan manfaat-manfaatnya kepada mauqufun alaihinya. Nah, dan ini terus akan selalu establish qaimah. Wa sadaqatu Zubair qarib minha. Wakafnya Zubair Ibnul Awwam radhiyallahu anhu itu dekat dari wakafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari harta muhairib itu tadi. Wa sadaqatu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu qaimah. Sampai saat ini juga masih eksis. Tanah yang di Khaybar, yang tadi malam itu Ustadz Haji Nasrullah SSI, penulis buku Magnet Rezeki, itu memaparkan bagaimana aset, ya, aset dari wakaf kebun kurma, kebunnya Umar yang jumlahnya 70.000 batang kalau tidak salah. Itu bisa menghasilkan dalam satu tahun itu 2 triliun kalau dirupiahkan. Atau per bulannya itu 235 atau 33 miliar itu per bulannya. Nah, itu terdata. Data ini ada dalam fikih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini fikih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah disertasi. Disertasi yang diujikan pada tahun 92 kalau tidak salah. Ya, diterbitkan oleh penerbit yang berasal dari Kuwait. Itu 3 jilid itu. Fiqhu Umar ibn Khattab. Ya. Itu dijelaskan di sana itu. Termasuk asetnya Umar ibn Khattab berupa kebun-kebun yang ada itu. Kemudian sadaqatu Utsman radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan wakafnya Utsman radhiyallahu anhu. Wa sadaqatu Ali radhiyallahu anhu. Wakafnya Ali radhiyallahu anhu. Sadaqatu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wakafnya Fatimah, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan juga istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sadaqatu man la uhsi min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa aradiha. Dan sedekah yang saya tidak bisa sensus sebutkan satu-satu dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Begitu juga dengan kekayaan-kekayaan mereka. Artinya apa? Banyak sekali, ya. Coba bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah
dari Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah itu dibawa 73. Ada mengatakan 72 orang sahabat. Kemudian beliau di kota Al-Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. Nah, pada perang Badar atau perang apa itu ada 300 kaum muslimin. Pada perang apa itu ada sampai 1000, ada sampai 3000. Ya banyak sekali sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar selama boleh di Madinah, dan semuanya itu rata-rata berwakaf. Makanya di sini Imam Syafi'i mengatakan la uhsi min ashabi Rasulullah man la uhsi. Ada yang tidak bisa saya sebutkan saking banyaknya sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ada di kota Madinah. Begitu juga harta-harta yang mereka miliki. Nah, ada juga Sadaqatul Arqam Ibnu Abil Arqam radhiyallahu anhu. Wakafnya Al-Arqam Ibnu Abil Arqam radhiyallahu anhu. Miswar Ibnu Makhrumah di Makkah. Ada juga sedekahnya Miswar Ibnu Makhrumah, ya. Mikhrumah radhiyallahu anhu yang ada di kota Makkah. Sedekah Jubair Ibnu Mut'im. Wakafnya Jubair Ibnu Mut'im. Sedekah Amr Ibnu Al-As di Rah min nahiyat Taif. Ada juga wakafnya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu di daerah Rahat. Rahatnya ada di pojoknya Taif atau Taif. Wa mala'usi minas sadaqat al-muharramat la tuba'na wa la tuhabna bi Makkah wal Madinah wa araduha. Begitu juga banyak yang saya tidak bisa sensus hitung satu persatu. Sedekah-sedekah ya yang diharamkan. Karena tidak, yang diharamkan artinya yang terjaga maksudnya ya. Wakaf maksudnya. Sedekah muharramah maksudnya wakaf. Ya. Kenapa? Karena wakaf itu tidak boleh dijual, juga tidak boleh dihibahkan. Baik di kota Makkah Al-Mukarramah maupun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga dengan kekayaan lainnya. Qala walaqad balagani anna aqsara min samanina rajulan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ansar tasaddaqu sadaqatin muharramat mauqufat. Kemudian Imam Syafi'i di akhir ungkapannya mengatakan, sampai berita itu kepada saya bahwa lebih dari 80 orang dari sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar, ini dari kalangan Ansar saja, yang sudah bersedekah, sedekah muharramat itu wakaf, melakukan wakaf, ya. Kemudian wakafnya itu sampai sekarang masih eksis, masih terjaga. Lebih dari 80. Muhajirnya 73. Itu 150-an. Nah, lebih dari 80 itu bisa 90, bisa 100 dan seterusnya. Artinya di atas 80 lah, 80 ke atas. Nah, biasanya kalau ungkapan 80 ke atas itu mengungkapkan, menyebutkan nilai yang sangat banyak sekali. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tampak oleh kita ya bahwa memang marhalah ini ya, masa tabi'in ini memang masa yang sangat luar biasa ya, akhir marhalah waqfiyah ya. Kemudian qala Ibnu Hajar fil dirayah ya, wa akhraj al-Baihaqi fil khilafiyat min tariqil Humaidi. Ya, Al-Imam Al-Baihaqi itu menyebutkan sebuah riwayat ya dalam kitabnya Al-Khilafiyat. Riwayat ini dari jalannya Al-Humaidi. Qala Al-Baihaqi mengatakan tasaddaqu Abu Bakrin bidari di Makkah. Abu Bakar radhiyallahu anhu mewakafkan rumahnya, pertemuannya ada di Makkah. Ala waladihi, untuk anak keturunannya. Nah, ini namanya waqfun zurri. Ya, fahiya ilal yaum. Kemudian wakafnya itu sampai hari ini masih ada. Masih masa tabi'in itu ya tadi bisa ada. Saat tasaddaqa Umar bi rub'ihi indal Marwah. Kemudian Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mewakafkan rubu'. Rubu' itu artinya rumah juga, tempat tinggal. Di mana? Di Marwah. Dekat ke Bukit Marwah itu tadi. Obistaniyah ala waladihi. Jadi ada dulu tempat di Marwah dan di daerah Saniyah. Nah, untuk siapa? Untuk anak keturunannya, berarti wakaf zurri juga. Kalau di Khaybar itu wakaf mustarak, tapi kalau untuk yang di Marwah, rumah yang di Marwah di Saniyah, itu wakafnya wakaf zurri. Ilal yaum. Nah, sampai hari ini masih ada.
wa tasaddaqa Ali bi ardihi wa darihi bi Misr. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mewakafkan tanahnya, rumahnya yang ada di Mesir, ya. Wa bi amwalihi bil Madinah. Kemudian mewakafkan harta-hartanya di kota Madinah ala waladihi. Ini juga wakaf zurri. Nah, ini nampak oleh kita Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa para sahabat juga memperhatikan anak keturunannya. Padahal al-yaum. Itu semua sampai sekarang masih eksis, masih ada. Wa tasaddaqa Sa'ad ibnu Abi Waqqas bidarihi bil Madinah wa bidarihi bi Misr ala waladihi ila al-yaum. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mewakafkan rumahnya yang ada di kota Madinah, kemudian rumahnya yang ada di Mesir untuk anak keturunannya, dan sampai saat ini masih eksis. Nah, tampak sama kita ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata para sahabat itu kaya-kaya. Ya. Mempunyai aset properti amat sangat banyak sekali. Dan luar biasanya itu semua diwakafkan. Ya. Itu semua diwakafkan. Ada yang wakafnya zurri khusus untuk anak keturunannya. Ada wakafnya itu khairi, ada wakafnya itu wakaf mustarak. Dan Masya Allah hingga saat ini wakafnya itu eksis. Nah, ini salah satu miracle of wakaf. Jadi harta yang diwakafkan itu tidak akan pernah punah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Wa tasaddaqa Amr ibn al-As bil rahti min at-Taif. Ya. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mewakafkan ya. Tanahnya yang ada di Taif, di daerah Raht di Taif. Kemudian wabidari bi Makkah, wabil Madinah ala waladihi. Kemudian rumahnya yang ada di Makkah, kemudian rumahnya yang ada di Madinah untuk anak keturunannya juga. Fadzalika ilal yaum. Itu semua ada eksis hingga saat ini. Kemudian Al-Baihaqi menambahkan qala wa man la yahduruni katsir. Kemudian siapa yang tidak saya ingat itu masih banyak lagi, yang tidak saya sebutkan masih banyak lagi. Itu yang terkenal saja yang saya sebutkan. Sahabat-sahabat besar, kibarus sahabat saja yang saya sebutkan. Veteran perang Badar, veteran perang Uhud dan seterusnya. Masih ada lagi sahabat-sahabat yang lain. Sangat banyak. Nah, ungkapan dari Al-Baihaqi ini ya, ungkapan Al-Baihaqi ini seperti yang dikutip oleh Ibnu Hajar rahimahullah di kitab Ad-Dirayah itu menguatkan pendapatnya siapa tadi? Al-Imam Syafi'i. Ya, Al-Imam Syafi'i. Kita lihat lagi. Wa binahwihi qala al-Imam Ibn Hazm fil Muhalla. Ya. Seirama dengan narasi yang disampaikan, yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tadi, yang kitab Dirayah, juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm fil Muhalla dalam kitabnya Al-Muhalla. Apa kata Al-Imam Ibnu Hazm fil Muhalla? Wa habasa Utsman bi'ra rumah 'alal muslimin. Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu mewakafkan sumur rumah untuk kaum muslimin. Bi'ilmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepengetahuan dengan sepengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang yunqalu dzalika al-khalaf anis salaf. Berita ini yang qulu dzalika al-khalafu anis salaf. Berita ini dinukilkan oleh yang datang belakangan, ya, ulama-ulama yang datang belakangan atau tabi'ut tabi'in dari tabi'in. Kemudian tabi'in itu dari sahabat, ya. Tabi'in ini dari sahabat. Jadi sanadnya itu mutasil, ya, nyambung sehingga berita itu kuat, ya, bisa dikatakan mutawatir. Jailan ba'da jailin, ya. Jailan ba'da jailin, dari satu generasi ke generasi seterusnya. Wahiyya masyhuratun bil Madinah. Jadi bi'ru rumah, sumur rumah yang diwakafkan oleh Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu ini sangat terkenal sekali di kota Madinah. Wa kadzalika sadaqatuhu alaihi salam bil Madinah masyhuratun kadzalik.
Demikian pula dengan sedekahnya Rasulullah SAW yang ada di kota Madinah, ya, itu juga sangat terkenal. Faqad tasaddaqa Umar fi khilafati bis-samag. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mewakafkan ketika beliau menjadi khalifah. Apa? Sebidang tanah yang di Samak. Kebun yang ada di Samak. Wahia ala nahwi mil minal Madinah. Samak ini, kebun kurma Samak ini, itu kira-kira 1 mil jaraknya dari kota Madinah. Wa tasaddaqa bimalihi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan hanya dengan Samak, tapi juga hartanya yang lain. Ya. Wa kana ya ghullu mi'ata wusq biwadil qura kullu dzalika habasan. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga membeli sekitar 100 usk. Ya. 100 usuk itu mungkin 100 kapling lah kira-kira ya. Di lembah Qura. Kemudian setelah dibeli, boleh wakafkan semuanya. 100 kapling, Masya Allah. Ya. Kalau sekarang 1 kapling itu 2 hektar. Mungkin dahulu 1 kapling itu berapa hektar. Kalau sekarang saja 1 kapling itu 2 hektar, berarti 200 hektar. Lembah itu biasanya subur. Ya. Subur. 200 hektar kebun. Itu diwakafkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waqfan habasan waqfan la yuba'u wa la yushtara. Boleh diperjual belikan, tidak dijual juga tidak dibeli. Asnadahu ila Hafsah. Kemudian beliau katakan kalau dia wafat, maka yang menjadi nazirnya adalah Hafsah. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kemudian kepada ila zawil ra'yi min ahlihi. Kemudian yang kompeten dari keluarganya. Dari keluarganya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa habasa Utsman wa Talhah wa Zubair wa Ali bin Abi Thalib wa Amr bin al-As radhiyallahu anhum duwaruhum ala banihim. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Talha radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, itu juga mewakafkan rumah-rumah mereka untuk anak keturunan mereka. Wadoyaan mauqufah. Ya, semuanya itu harta yang dilepas sebagai wakaf. Ya, kadzalika Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa? Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Wasairus sahaba jumlata sadaqatihim bil Madinah ashhar minas syams. Nah, jadi begitu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kemudian wakaf mereka di kota Madinah itu lebih tampak, lebih dikenal ya oleh masyarakat kota Madinah daripada matahari. Nah, bayangkan itu. Betul-betul dikenal ya, masyhur. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Betul-betul menjadi gaya hidup para sahabat. La yajhalu ahad. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu, yang tidak paham. Wa qafa Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Wahd al-Banihi. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn al-As juga mewakafkannya al-Wahd al-Banihi. Al-Wahd itu lahan yang ada dekat di sudut Taif kepada anak keturunannya. Semakalah ikhtasarna ala sanid al-ijtihad al-amr. Kemudian Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah itu mengatakan kami sengaja tidak menyebutkan sanad-sanadnya. Kenapa? Karena perkara ini wakaf para sahabat, wakaf para Rasulullah SAW ini sudah amat sangat terkenal sekali. Nah, ini nampak ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjamur dan membudayanya wakaf ya di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini itu dicontoh oleh yang datang setelah mereka. Ini dilanjut ini. Kita lanjut sedikit ya.
وهذه أوقاف حوائط محيرة بقيت قائمة منتجة إلى زمن التابعين ومن بعدهم بل إلى أزمات عديدة. Dan ini ya, ada 7 hawaid, ya, 7 tembok, 7 kapling, 7 lahan, 7 kebun yang dihibahkan oleh Muhairik, pendeta Yahudi pada Rasulullah SAW, yang kemudian oleh Rasulullah SAW itu diwakafkan. Setelah ditahan, dipakai selama 1 tahun, itu diwakafkan. Nah, sehingga menjadi wakafnya Rasulullah SAW. Hingga zaman tabi'in dan tabi'in, bahkan hingga saat ini itu masih eksis. Ya, masih eksis. Ibnu Syabbah, Fitaril Madinah, jilid 1 halaman 173, Ibnu Syabbah dalam kitabnya Sejarah Madinah, Tarikh Madinah, jilid 1 halaman 173 mengatakan babu ma jaa fi amwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqati wa nafaqati bil Madinah wa aradiha. Bab tentang harta Rasulullah SAW dan wakafnya serta infak-infaknya di Madinah serta kekayaan-kekayaannya. Summa kharaja min mursal Zuhri, ada hadis mursal dari Zuhri, qala wa asma'u amwali mukhairik, nama-nama harta mukhairik allati sarat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nanti beliau wakafkan adalah pertama Abdilal, ya, Abdilal. Di nama-nama itu Abdilal, Barqah, ya, atau Burqah, kemudian Al-A'waf, As-Safiyah, Muyassib, Al-Muyassib wa Husna, kemudian Masyrabu Tu'umi Ibrahim. Ini ada 7 kan? Sahabat hawaid. Abdilal, Burqah, A'waf, Safiyah, kemudian Muyassib, kemudian Husna, dan Masyrabah Ibrahim. Nah, itu nama-namanya yang 7 itu. Amma Safiyah wal Burqah wal Dilal wal Muyassib fa mujawaratun bi'a'la suraini min khalfi qasri Marwan ibn al-Hakam. Jadi Safiyah, Burqah, Dilal, Muyassib itu berada di di samping, ya, bersempadan dengan tembok dari istananya Marwan ibn Hakam. Wa mamasyrabu Ummi Ibrahim wa yaskiha mahzur, ya. Adapun masyrab Ummi Ibrahim, ya, ini berada di daerah mahzur. Fa idza khalafat baitu madarisil yahud, dia juga berada di belakang rumah yang menjadi rumah penjaga sekolah, ya, Yahudi, ya. Fahaitsu malu Abi Ubaidah, dekat juga dari hartanya Abu Ubaidah Al-Asadi. Fa masyrabu Ummi Ibrahim ila jaddihi. Masyrab Ummi Ibrahim ini salah satu harta mahir yang dihibahkan kepada Rasulullah SAW yang kemudian diwakafkan. Itu berada di samping hartanya Abi Ubaidah Al-Asadi tadi. Wa inna masumiyat masyraba Ummi Ibrahim, dinamakan harta itu sebagai masyraba Ummi Ibrahim liana Umma Ibrahim min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladathu fiha. Karena Ummu Ibrahim itu kan ibunya Ibrahim, artinya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa kira-kira nama istri beliau itu yang melahirkan Ibrahim? Maria Kiptiah, ya. Karena melahirkan Ibrahim itu di masyrab itu tadi. Wa ta'alaqat hinna darabaha al-musad bi khashaba min khasabatil masyrab. Jadi ketika akan melahirkan itu, beliau berpegang pada salah satu pohon, ya, kayu yang ada di kebun itu, ya, daerah masyrabah itu yang ada sumur di sana. Wa tilkal khashaba al-yaum ma'rufa fil masyrabah. Nah, kayu tempat Maria Kiptiah, ya, melahirkan Ibrahim
anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai sekarang masih ada, dikenal sebagai al-masyrabah. Wa ma husna fayaskiha mahzur. Adapun husna itu tempatnya di daerah mahzur, tempat penduduk mahzur ya untuk mengambil air. Wahya min nahiyatil qaf. Nah, dia berada di daerah qaf. Wa mal awaf fayaskiha aidan mahzur. Jadi ada 3 ini mahzur. Ya ada 3 ya di mahzur. Masyrabah Ummu Ibrahim, kemudian husna, kemudian awaf. Wahya fi amwali Bani Muhammad. Nah, itu termasuk dalam mahzur itu masuk dalam wilayahnya Bani Muhammad. Bal istamara baqawha, hingga saat ini wakafnya Rasulullah SAW itu tetap eksis hingga sekarang ya. Wal ilmu bil katsir minha ilal qarn tasi. Bahkan sampai abad ke-9 ya. Sampai kepada abad ke-9 kama qala as-salihi fi sabilil huda war rasyad. Al-babul asir fi aqafi alaihi salatu wassalam wa ya as-safiyah ma'rufatul yawm syarqil Madinah. Kemudian di antara wakaf-wakafnya Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan al-salihi di dalam kitab Sabilul Huda war Rasyad, ada bab al-ashir tentang wakafnya Rasulullah SAW. Sofia yang salah satu nama tadi kan dari 7 yang harta dari Mukhairik itu ma'rufatul yaum, sampai saat ini masih dikenal, berada di Syarqil Madinah, berada di daerah timur dari Madinah. Bijar'i Zuhaira tasghir Zahra. Itu berada di daerah sumber air dari Zuhaira. Qala as-sayyid wa yadhhar li annahu al-mawdi' al-ma'ruf bil husnayat ya qurba Jar'il Bilal. Kemudian as-sayyid itu mau menambahkan, jelas bagi saya bahwasanya Sofia ini adalah tempat yang sangat dikenal sekali ya, yang dikenal dengan nama Husnayat ya, dekat dari Abdulal. Jadi berdekat-dekat ternyata ya, hartanya Muhair itu tadi. Itu huwa bi jihatil qaf au yasib limahzur. Sofia itu berada searah dengan Qaf atau Yasrib ke Madinah atau Limahzur atau daerah Mahzur. Masyrab Ummu Ibrahim. Dekat juga dengan masyrabahnya Ummu Ibrahim. Dia anak ummahu Maria, Maria Kiptiah ya. Kenapa? Karena ibunya Ibrahim yaitu Maria Kiptiah, waladatu fiha, melahirkan Ibrahim di masyrabah itu tadi, sehingga disebut dengan masyrabah Ummu Ibrahim. Wahya ma'rufah bil aliyah. Dia dikenal dengan aliyah, tempat yang tinggi. Kadzalika zakara al-Samhudi fil Wafa. Ini riwayat ini juga disebutkan oleh Samhudi dalam kitabnya Al-Wafa. Nah. Kemudian wa hadhi aidan sadaqatu Umar wa ghairihi min as-sahabah radhiyallahu anhu istafada minha min ba'dihim. Begitu juga wakafnya Umar radhiyallahu anhu dan selainnya dari para sahabat radhiyallahu alaihim yang dimanfaatkan oleh orang-orang setelah mereka, tabi'in, tabi'in dan kita sekarang ini. Makhraj al-Khassaf an Umar ibn Abdul Aziz qala walaqad ra'aitu Abdullah ibn Ubaidillah yali sadaqata Umar wa ana bil Madinah walin 'alaiha. Jadi Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah itu mengatakan, sungguh saya melihat Abdul
Oke, baik ya teman-teman, ditunggu sebentar. Ya mungkin sinyalnya ini down ya sebentar. Nanti kalau nyambung lagi. Oke, ditunggu sebentar ya. Terputus barusan. Iya, iya. Oh, jaringan saya waktu ini. Iya, iya. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Iya. Dari mana tadi itu? Ini ya. Nah. Ini sedikit lagi nih. Ya. Siap. Wa dzakarna fi sabiq qaula Ibnu Syabbah wa ghairihi min anna sadaqatis sahabah radhiyallahu anhum la zalat mawjudah ila zalika zaman wa hiya masyhurah wa katsirah jiddan. Kemudian juga sudah diungkapkan oleh Ibnu Syabbah dan selainnya rahimahumullah bahwasanya wakafnya para sahabat radhiyallahu anhum itu sampai masa tabi'in itu masih tetap produktif ya. Masih tetap produktif. Wan Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah qala sami'tu bil Madinah wan nas yawma idzin bi katsir min masyayikhatil muhajirin wal ansar anna hawaid Nabi sallallahu alaihi wasallam yani as-sab'ah allati waqafa min amwal mukhairik wa qala in usibtu fa amwali li Muhammadin yadawha haitsu arahullah wa qutila yauma Uhud fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khairu yahud. Jadi ada sebuah riwayat dari Umar Ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar di Madinah ya, manusia saat itu di kota Madinah sangat banyak sekali. Yang di antara mereka itu penduduk Madinah ketika itu sangat banyak sekali. Di antara mereka itu banyak juga dari masyayikh muhajirin dan ansor. Nah, artinya sahabat-sahabat senior dari muhajirin dan ansor saat itu masih hidup. Nah, yang menyebutkan bahwasannya ya 7 hawaid ya harta Rasulullah SAW yang diwakafkannya dari hartanya muhairik, yang diterimanya dari muhairik. Ketika itu muhairik mengatakan, jika saya terbunuh, ya maka semua harta saya untuk Muhammad SAW dan hendaknya dia meletakkannya pada tempat ya di mana Allah Subhanahu wa taala bisa melihatnya. Wa qutila yauma Uhud. Maka pada perang Uhud itu dia terbunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan muhairik khairu yahud. Muhairik ini adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Karena dia memang pendeta Yahudi. Dia komitmen dengan janji dan sumpahnya itu tadi. Summa da'alana Umar bitamrin minha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar ya untuk membawakan kurma. Kurma untuk kami dari kebun-kebun tersebut. Fa'ata bitamrin fit tabaq. Kemudian Umar membawa kurma dengan menggunakan tabak. Faqala kataba ilayya Abu Bakr Ibnu Hazam yukhbiruni anna hadha tamar min al-azaq alladhi kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar Ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu rahimahullah menuliskan Abu Bakar Ibnu Hazam menuliskan kepada Umar bin Abdul Aziz, mengabarkan kepada mereka, kepada beliau bahwasanya kurma itu berasal dari azak. Ya. Azak itu adalah kurma yang terkenal pada masa Rasulullah SAW yang berasal dari kebun-kebun Rasulullah SAW yang 7 hawaid itu tadi. Ya. Nah, jadi
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin kira-kira ya terkait dengan bagaimana wakaf produktif ya pada masa tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau pekan sebelumnya itu kita membicarakan bagaimana pengembangan wakaf produktif, kemudian pada pekan ini ya pertemuan kali ini wakaf produktif yang sudah ada pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat, pada masa tabi'in itu masih langgeng dan masih tetap produktif hingga masa tabi'in bahkan hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Jan Henry yang sudah sharing ya kepada kita pada kesempatan hari ini berkaitan tentang bagaimana wakaf produktif di masa para sahabat. Baik, berikutnya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan nih Ustaz. Ya, silakan. Oke. Baik. Dari Bu sebentar. Nah, jadi ini dari Bu Aryani ya. Pertanyaan dari Bu Aryani. Izin bertanya Ustadz, ya, misalnya ada suami istri, di mana istri sebagai ibu rumah tangga biasa, yang tidak memiliki mata pencaharian sendiri. Ya. Okay. Sedangkan istri ingin berwakaf. Ya kan? Namun keinginannya sangat tergantung dengan keputusan suaminya. Nah, jika akhirnya suaminya berwakaf, apakah istrinya mendapatkan pahala yang sama? Oke. Ya. Jadi istri nggak punya penghasilan mungkin ya. Nah, jadi kalau umpamanya suami itu berwakaf, apakah istri dan anak-anaknya juga mendapatkan pahala atau apa namanya amal jariah ya, pahala yang mengalir dari wakafnya itu tadi. Sementara si istri kan punya keinginan nih untuk berwakaf tetapi tidak mempunyai penghasilan, kan begitu kan? Nah, apakah wakaf atau pahala wakaf dari yang diwakafkan oleh suaminya itu juga mengalir ya, juga mengalir kepada istrinya atau tidak? Jadi Ibu Aryani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seorang istri ya, itu memberikan pelayanan yang optimal kepada suaminya, Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali ya, kepada istri tersebut. Bukan hanya sebatas pahala yang mengalir, tetapi perjuangan istri ya, dalam patuh dan taat kepada suaminya ya, secara tulus dan ikhlas itu akan dihitung sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia wafat dalam keadaan itu, maka sesungguhnya dia tak perlu lagi amal jariah lah kayaknya kan. Kenapa? Karena kalau sudah mati syahid, Masya Allah, itu laisa lahu jaza ilal jannah. Tidak ada balasan bagi dia kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir Bapak, ibu-ibu, para istri yang memfokuskan dirinya pada khidmat kepada suaminya secara optimal ya, untuk tidak mendapatkan apresiasi dan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang penting juga untuk para suami ya, untuk juga memperhatikan suara hati dari para istrinya. Ketika sang istri sudah total ya, patuh dan taat kepada suaminya ya, memberikan pelayanan yang luar biasa kepada suaminya sehingga suaminya bisa sukses ya, bisa tenang dalam melakukan aktivitas-aktivitas di luar ya, terkait dengan
mencari nafkah dan seterusnya, istri perlu dibawa juga. Istri juga perlu dibawa dalam amal-amal jariah itu tadi. Ya. Berwakaflah, berikan kepada istrinya sejumlah harta agar istrinya juga bisa ikut berwakaf. Agar sang istri juga bisa menjadi tenang dan nyaman, kira-kira begitu. Demikian Bu Aryani, Pak Eko. Kalau ada kawan-kawan ingin menambahkan, silakan. Oke, siap. Baik, berikutnya Ustadz ada pertanyaan dari Bu Farida. Ya, apakah sebagian dana zakat dikelola sebagai wakaf? Mungkin ini, apakah bisa mungkin ya pertanyaannya? Apakah bisa sebagian dana zakat dikelola sebagai wakaf dari modal usaha kecil ya 1 sampai 5 juta? Karena untuk mencari sumber dana bisa dimungkinkan dari zakat. Karena banyak pinjaman pada usaha kecil menengah bergulir dengan rentenir-rentenir saja. Nah, jadi ini ya, dana zakat dikelola sebagai wakaf. Ya. Baik. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bu Farida. Ini pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Ya. Pertama, kita perlu bedakan antara zakat dan wakaf. Dua-duanya sama-sama infak atau sama-sama sedekah. Kalau wakaf, kalau zakat itu adalah sedekah wajibah, maka wakaf itu adalah sedekah mandubah. Kalau zakat itu infak wajib, maka wakaf ini adalah infak mandub atau infak sunnah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, yang berhak, ya, yang berhak menerima zakat itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Asnaf samaniyah, 8 golongan. Yang ke-8 golongan ini, ya, semuanya terorientasikan dalam kondisi membutuhkan hal-hal yang sifatnya konsumtif, ya, habis pakai. Nah, wakaf yang menerima manfaat dari wakaf itu tidak ditentukan, yang menentukannya adalah wakif. Oke. Kemudian yang ketiga, zakat, harta zakat, karena asnafnya sudah jelas, maka ketika zakat ini diberikan kepada asnafnya, maka kepemilikan atas harta zakat, ya, itu berada sepenuhnya di tangan di dalam penguasaan asnaf itu tadi. Ya, kalau diberikan kepada fakir miskin, maka harta itu adalah haknya fakir miskin. Silakan mau diapakan. Ya. Nah, sementara wakaf itu adalah harta yang kepemilikan diberikan wakif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diamanahkan pelestarian dan pengelolaannya kepada nazir. Nah, sekarang ada lembaga zakat, lazis atau basnas, ya, atau yang menghimpun zakat. Kemudian lembaga ini berinisiatif. Kira-kira mungkin begitu yang saya tangkap dari pertanyaan dari Bu Farida. Berinisiatif, harta zakat ini tidak langsung diserahkan, dibagikan kepada asnaf. Tetapi harta zakat ini ditahan dahulu oleh lembaga, oleh institusi, kemudian diproduktifkan. Nah, setelah diproduktifkan, manfaatnya itu dibagi-bagi. Zakat produktif ya? Hah? Zakat produktif. Nah, zakat produktif bisa nggak seperti itu? Nah, tentu saja yang seperti ini tidak bisa. Yang seperti ini tidak bisa. Kenapa? Karena yang berhak menginikan melakukan interaksi atau transaksi mau diapakan harta zakat ini adalah asnaf itu tadi. Ya. Nah, kalau umpamanya lembaga amil zakat ingin memberikan edukasi, literasi kepada asnaf, ini kan jumlah zakatnya lumayan banyak nih, supaya
tidak habis-habis, ya, kamu bisa ini, bagusnya ini diproduktifkan, dibimbing, dibimbing. Jadi pengelolaan itu tidak lembaga lagi, ya, lembaga sifatnya coaching kepada para asnaf tersebut, sehingga asnaf tersebut tercerahkan. Tapi secara umum, ya, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang zakat ini itu untuk konsumtif. Ya. Ulama mengatakan secara umum zakat ini itu adalah lisadil ramki, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, ya. Sandang, pangan, papan, ya, dari para asnaf itu tadi. Kalau ingin mensejahterakan mereka, instrumen zakat tidak bisa. Harus kita pakai instrumen wakaf itu tadi. Nah, zakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, wakaf untuk mensejahterakannya. Nah, jadi lengkap ini, ya. Nah, syariat Islam itu amat sangat lengkap dan sempurna sekali. Nah, jangan sampai terjadi overlapping, ya, yang harusnya untuk konsumtif terus kita produktifkan. Akibatnya bisa payah nanti, kan. Ada hal-hal yang tertahan, yang kita ini kan. Termasuk juga bagaimana bisa nggak, ini biasanya di bulan-bulan Ramadan ini, bisa nggak masjid, ya, masjid itu dianggap sebagai salah satu dari asnaf. Masjid kan berhutang untuk bangun, bisa tidak? Nah, ini kadang-kadang karena belum tercerahkan terkait dengan wakaf, ya, belum memahami wakaf dengan baik, hanya dibisa-bisakan. Nah, ini kan masuk gorim itu, yang berhutang. Padahal asnaf yang 8 ini itu bukan lembaga. Asnaf yang 8 ini adalah personal, ya, personal, tidak bisa lembaga. Bisa nggak zakat ini untuk sekolah? Kan fisabilillah itu nggak bisa. Fisabilillah ini maksudnya yang berjuang di jalan Allah. Pelajar itu bisa, ya. Para pasukan yang sedang bertempur juga bisa, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau untuk memajukan sarana prasarana, infrastruktur dan seterusnya, meningkatkan kesejahteraan, menghadirkan ekonomi yang kesejahteraan berkelanjutan, ya, instrumen yang dipakai adalah wakaf. Nah, maka di sini perlu ada edukasi, ya, dan literasi terkait dengan wakaf. Demikian Bu Farida. Kalau misalnya sifatnya qardul hasan gitu gimana? Nah, kalau al-qardul hasan itu kan pinjaman kebaikan, ya kan? Al-qardul hasan itu pinjaman kebaikan. Itu bagusnya dia sebenarnya sama dengan wakaf berjangka itu, al-qardul hasan itu. Jadi dipinjam, nah, dipinjamkan, umpamanya dalam masa berapa? Umpamanya dipinjamkan 10 miliar dalam masa 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun, yang 5 miliar ini kembali. Nah, kemudian yang meminjam, ya, apakah itu lembaga, apakah itu individu, boleh dia langsung, ya, bedanya sama wakaf, ya. Kalau al-qardul hasan boleh yang 10 miliar itu diolah langsung dengan catatan setelah 5 tahun kembalinya harus 10 miliar. Ya, boleh dia olah langsung. Tapi kalau wakaf yang 10 miliar itu biasanya untuk menjadikan dia itu produktif, ya. Dia skemanya kan beda itu. Ada didepositokan, ada diinvestasikan. Kenapa? Karena dia memang harus lestari, ya, harus lestari. Nah, kalau qardul hasan itu masih bisa nego itu dengan yang meminjamkan. Kenapa? Karena dia pinjaman kebaikan. Maaf ini Pak, 10 tahun setelah 5 tahun gitu kan, bisa nggak saya dikasih waktu 1 bulan lagi? Tapi kalau wakaf nggak boleh seperti itu. Kalau sudah pas 10 tahun, nazir wajib mengembalikan. Nggak boleh ditunda 1 hari, apalagi 1 pekan, apalagi satu bulan. Nah, jadi ada ketegasan, ya, pada wakaf. Kalau qardul hasan, ya, kalau umpamanya nggak ada duit, kan bisa nego lagi sama yang minjamkan, kan? Nggak tundalah, agak 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan tunda lagi 2 bulan. Setelah 2 bulan tunda lagi 3 bulan. Makanya bagusnya yang akan meminjamkan itu
menggunakan instrumen wakaf berjangka. Kemudian yang membutuhkan ya diarahkan kepada penerima manfaat dari wakaf berjangka itu tadi. Itu kira-kira Pak Eko. Oke. Ini dilanjutkan lagi oleh Bu Farida atau Mbak Farida. Terus bagaimana zakat agar mereka yang miskin, ya bagaimana nih solusi zakat agar mereka yang miskin tidak miskin lagi? Ya tentu tidak cukup ya konsumtif saja ya dari zakat. Nah, ini bab zakat nih maksudnya bab zakat. Iya, iya betul. Kalau zakat itu ya seperti yang disepakati oleh para ulama, orientasinya memang konsumtif. Untuk meningkatkan kesejahteraan umat nggak bisa dengan zakat. Nggak bisa. Nah, mengapa tidak bisa? Karena ketika zakat itu sudah diberikan kepada asnaf, itu wewenang terhadap harta itu ya adalah asnaf itu masing-masing. Suka-suka dia kan begitu kan? Suka-suka dia. Tapi kalau wakaf tidak. Wewenangnya itu tidak pada nazir juga. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala, nazir mempunyai kewajiban melestarikan. Tidak pada wakif juga. Juga tidak pada mauqufun alaihinya. Nah, maka di sini ada semacam tuntutan dari tuntutan sistemik ya kepada nazir supaya nazir itu profesional. Supaya nazir itu amanah, supaya nazir itu kompeten gitu kan. Sehingga atau wakaf itu betul-betul bisa dioptimalkan sehingga kemiskinan itu bisa terentaskan ya, dengan harta wakaf itu tadi. Kalau zakat memang secara ini masih belum. Nah, kita lihat gitu kan. Kita lihat taruhlah capaian-capaian penghimpunan zakatnya luar biasa ya. Tetapi itu masih belum bisa mengentaskan kemiskinan secara sistematis. Ya, secara sistematis. Bahkan ada yang basisnya itu zakat, awalnya itu dia menggratiskan layanan-layanan pendidikan, hanya belakangan terpaksa berbayar. Apa pasalnya? Ya karena memang zakat itu untuk konsumtif. Ya. Untuk sesuatu yang dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Kalau untuk pendidikan ya untuk dibelikan pakaian sekolah, seragam sekolah, buku-buku sekolah, ya. Untuk yang fisabilillahnya. Nah, kalau untuk doa fakir miskin, ya otomatis untuk makan sehari-harinya, ya. Kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Kalau dia tidak punya rumah, mungkin bisa untuk rumah, membangunkan rumah untuk dia, untuk kesehatan dan seterusnya. Nah, itu kira-kira Bu Farida. Oke, baik. Berikutnya dari Mas Rizky, ya, tanya Ustadz, bagaimana bila wakafnya mengalami penyusutan nilai? Misal wakaf motor, ya, peruntukannya untuk mauquf alaih, untuk ojol misalnya. Apakah diperbolehkan? Ya, terus bagaimana mengelola pokoknya bila mana terjadi seperti demikian? Iya. Penyusutan ya, motor misalnya kan ada penyusutan. Iya. Jadi yang namanya barang ya termasuk juga wakaf uang ya. Kalau wakaf uang itu 10 miliar tahun ini dengan 5 tahun yang akan datang, itu mungkin ya sama-sama 10 miliar. Tetapi kekuatan 10 miliar tahun ini dengan 5 tahun yang akan datang tentu saja berbeda. Ya kan? Kalau tahun ini 10 miliar mungkin kita bisa membebaskan lahan sekian hektar. Ya. 5 tahun yang akan datang belum tentu seperti itu. Nah, begitu juga dengan sepeda motor dan seterusnya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu pernah mewakafkan fars kuda perangnya. Ya, mewakafkan kuda perangnya. Nah, yang namanya kuda, dia semakin bertambah usianya, otomatis produktivitasnya juga semakin berkurang juga. Makanya ada ulama mengatakan itu masuk dalam kategori wakaf berjangka, tidak abadi. Mengapa dikatakan berjangka tidak abadi? Karena dia akan mati loh, ya. Kuda itu akan mati sama dengan sepeda motor. Sepeda motor itu ada masanya. Nah, ada masanya. Nah, kalau umpamanya sepeda motor itu ada masanya, maka bagi nazir, ya, kalau ada seseorang yang berwakaf sepeda motor, kemudian peruntukannya itu
apa namanya, untuk ojek online, ya, untuk ojol. Kemudian apa namanya, maka nazir itu harus mempunyai ide-ide yang kreatif bagaimana supaya kendaraan sepeda motor ini produktif, ya. Bisa produktif. Nah, contohnya bagaimana supaya bisa produktif? Bisa dengan sistem bagi hasil, ya. Bagi hasil itu bagaimana maksudnya? Dicari yang betul-betul duafa yang tidak punya pekerjaan dan seterusnya, sementara dia punya tanggungan. Nah, kemudian dibuat perjanjian dengan dia. Setiap hari umpamanya dia setor sekian. Setiap hari dia setor sekian. Itu kan kita bisa hitung umurnya kendaraan, ya. Kemudian biaya maintenance-nya, perawatannya bagaimana, kemudian produktivitasnya bagaimana. Tapi sekarang ojol kan sudah banyak sekali, apalagi masa Covid seperti sekarang ini. Nah, itu kan sangat ini apa namanya itu, persaingan itu amat sangat ketat sekali, tidak seperti di awal-awal, kan gitu kan. Nah, kalau begitu jangan masuk dalam sistem. Nah, harus dicari. Nah, tidak harus ojek online, ya. Bisa disewakan, umpamanya dicarikan mana kira-kira di antara masyarakat yang mau berlangganan. Kan ada itu mak-mak yang setiap hari mau diantar jemputkan ke pasar. Nah, jadi itu bisa sewanya per bulan. Jadi per bulan dari jam sekian sampai sekian tiap harinya dapatnya segini. Ya. Kemudian cari lagi umpamanya untuk warung makan yang terkenal gitu kan. Nah, standby saja di sana. Kalau di Pekanbaru itu ada rumah makan Pak Nurdin, Bares Solo, ya, Sederhana, dan seterusnya. Itu ada yang delivery. Nah, itu bisa digunakan untuk delivery. Lobby saja rumah makan tersebut. Salah satu dari delivery-nya itu adalah kendaraan wakaf ini. Nah, itu sewanya per bulan juga. Nah, itu bisa dihitung-hitung, sesungguhnya bisa dihitung-hitung. Nah, maintenance-nya berapa? Sehingga nanti pada usianya seharusnya dia sudah aus, sudah bisa kita dapat pengganti barunya. Nah, di samping manfaat dari dari hasil memproduktifkan kendaraan itu juga bisa disalurkan kepada yang diinginkan oleh para wakil itu tadi. Nah, itu kira-kira selalu ada jalan menuju Makkah. Ya. Selalu ada jalan menuju Makkah. Selalu ada jalan untuk membahagiakan dan membuat lingkungan kita itu tersenyum bahagia. Yang kedua apa tadi, Pak Eko? Sama ya, bagaimana mengelolanya tadi ya. Udah kayak. Nah, sudah berarti ya, udah sekaligus itu ya. Ya, itu kira-kira. Oke, berikutnya dari Pak Subadi, ya. Bisakah Ustadz, ya, seorang suami mewakafkan sebagian hartanya buat istrinya yang sudah meninggal, atau sebaliknya? Nah, bisa, tapi maksimal 1/3 ya. Sebahagian di sini bukan setengah, tapi 1/3. Ini yang terjadi pada masa sahabat ketika Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah pemimpin kaum Ansar. Ya. Itu datang pada Rasulullah SAW menyampaikan pada Rasulullah SAW, ibu saya wafat ya Rasulullah SAW. Ketika beliau wafat, saya sedang di medan perang, saya tidak di samping beliau. Apa kira-kira yang bisa saya lakukan yang bermanfaat untuk beliau? Artinya pahala mengalir gitu kan. Rasulullah SAW sarankan berwakaflah. Artinya beliau mewakafkan kebunnya yang mihrab itu yang subur. Ya. Nah, boleh seperti itu. Ya. Kalau ada istri kita, ya, keluarga kita, bahkan kolega kita yang wafat, kemudian kita ingin, kita tahu ini, kita ingin supaya dia mendapatkan pahala yang mengalir meskipun dia sudah wafat. Ya. Jadi ingkoto amaluhu ila min salasin itu ternyata setelah wafat juga masih bisa dibantu gitu kan.
Yang membantu dia siapa? Bukan dirinya sendiri. Yang membantu dia adalah yang hidup. Ya. Membantu dia adalah yang hidup. Bisa wakaf untuk dia atau atas nama dia. Boleh begitu, Pak Subadi. Terima kasih. Oke, baik. Baik, yang di chat saya sudah habis. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan ya, Bapak Ibu. Yang mau bertanya langsung, silakan. Bisa raise hand, nanti saya buka mic-nya. Yang mau menambahkan juga boleh, Pak Eko. Ya, yang mau nambahkan juga boleh, silakan. Kita diskusi-diskusi ringan aja. Ya, maka silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian, atau mau menambahkan. Itu ada Ustadz Dedi Indra itu kayaknya mau menambahkan ini. Wah, gimana Ustadz Derinda? Ustadz Dedi. Nih, saya unmute nih ya. Nah, silakan Ustadz Dedi. Ditanya Ustadz Yan nih. Oh, lanjut gitu ya. Lanjut Ustadz gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Nah, silakan. Oke. Baru pertama kali ikut Ustaz, jadi sebagai pendengar setia aja dulu Ustaz. Nampakkanlah videonya, Ustaz. Maaf Ustaz, bukan nggak mau Ustaz, gambarnya jelek Ustaz, gelap. Tuh gelap Ustaz, nggak nampak Ustaz. Padam listrik. HP jadul Ustaz, Afwan Ustaz. Iya. Ya, ada mungkin yang lain. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan atau bertanya. Baik, kalau tidak ada, ya, untuk informasi Bapak Ibu sekalian, insya Allah besok sore, ya, itu kita ada event juga seminar sekolah wakaf yang akan diisi oleh Ustadz Syahroni, pembina Yayasan Wakaf Mulia. Temanya tentang instrumen wakaf modern, solusi meraih pahala mengalir. Ya, silakan juga Bapak Ibu bisa hadir dan mungkin juga akan diinfokan ya berkaitan dengan acara seminar itu. Dan hari Selasa siang kita ada seminar juga berkaitan tentang ini seminar konsultan wakaf. Nanti kita akan sharingkan tentang profesi sebagai konsultan wakaf ya. Dan juga wakaf point ya. Jadi kita bisa membuka semacam pusat informasi wakaf ya di rumah kita masing-masing. Baik, mungkin itu ya sementara mungkin Ustadz Yan. Ya, siap. Oke. Baik, pada pertemuan hari ini yang jelas harapannya ini bisa menjadi tambahan wawasan keilmuan kita yang berkaitan dengan wakaf, bahwa ternyata memang wakaf ini di masa para sahabat itu populer ya. Jadi apa tadi itu Ustadz? Lebih Ashhar minas syams. Nah, gimana apa tuh artinya tuh? Ashhar minas syams itu lebih dikenal daripada matahari. Wah, Masya Allah. Itu luar biasa. Itu harus jadi quote tuh, Ustaz. Iya. Dibikin quote-nya biar Mas Eka itu nanti bikinin ininya, Ustaz. Apa? Bikinin apa namanya? La yajhalu ahad. Nah, itu kira-kira. Ashhar minas syams la yajhalu ahad. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak tahu. Ya. Artinya kan wakaf itu memang udah jadi ini ya, udah jadi lifestyle bener ya. Betul. Artinya kalau tidak berwakaf, enggak keren. Oke. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian ininya. Nah nanti Insya Allah akan kita sambung lagi di minggu depan ya. Kiswaf ya juga akan hadir ya. Dan untuk podcast nanti di 2 minggu lagi. Siapa pembicaranya nanti kita lihat berikutnya ya. Baik, mungkin itu dari saya ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di pertemuan kita hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya.
satu hal ya, kalau istilahnya apa tadi ya, jadi wakaf itu membahagiakan, ya jadi kita harus bahagia ini. Jadi ketika bisa bergerak di dunia perwakafan, ataupun kita berwakaf, ataupun kita belajar ya berkaitan dengan wakaf, ini harus bahagia ya, jangan spanning. Kalau Tadi saya sebenarnya ngantuk Pak Ego. oh gitu ya. Tapi ketika diajak bicara wakaf hilang ngantuk itu. Wah, Masya Allah ya. Lagi semangatnya ya Ustaz ya. Soalnya pagi tadi ngisiin host training ya Ustaz ya. Iya, duduk dari pagi kan. Iya. Sampai sore. Saya nemuin Pak Soro ini sampai sore tadi. Host training di yayasan apa namanya tadi? Dina Insan. Dina Insan di Gerobokan. Gerobokan ya. Siap. Baik, itu ya teman-teman. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ini saya ditemenin kucing. Kucing apa? Anak kucing, jadi ini ya. Agresif. Kayak goyang nih. Jadi harus dijaga ininya. Udah lahir lagi nih saat anaknya. Ada 2 lagi nih. Jadi ada 5 kucing di rumah. Itu ada di Turki kalau nggak salah ya. Iya. Khilafah Utsmaniyah itu. Ini dia. Saking apa namanya penerima manfaat dari wakaf sudah payah nyarinya lagi karena sudah sejahtera semua. Iya. Hanya ada yang mewakafkan maukufun alainya itu kucing-kucing liar. Iya. Dan sama burung ya Sat ya? Sama burung. Nah, sama burung. Ini kayaknya dia mau zoom juga nih kucing. Waduh. Wah, dia main. Nah, ini nih. Kita perkenalkan ke aduh, wah. Nah, ini. Mantap kucing ini. Berarti spesial nih malam ini nih. Iya, ikut. Ada guest apa? Gestarnya. Gestar. Nah, dia masih nimbrung nih. Baik, kita akhiri Bapak Ibu sekalian pertemuan kita pada kesempatan. Itu Ustaz Dedi raise hand itu. Oh ya, ada. Silakan Ustaz. Oh ya, nih. Silakan kalau ada yang ditanyakan Ustaz. Apa Ustaz? Enggak saya lanjut Ustaz. Enggak. Apaan? Kepencet. Oh iya ya. Oke, siap. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah dan kafatul majlis. Jazakallah, ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Jangan lupa bahagia ya Bapak Ibu ya. Wakaf itu membahagiakan ya, insyaallah ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Ya.